Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan dirasah kita fi kitab fikil ibadah, yakni kitab taharah. Al-an safhah ayu safhah arba'ah. Al-an kaifiyatu tadhirin najasati, tata cara membersihkan najis. Al-ma'u huwal aslu fi tadhirin najasati fala ya'dilu ila ghairihi illa idza sabata dzalika anis syari'i. Maknaha al-ma' air, dia adalah al-aslu, asal, fi tadhirin najasati, dalam membersihkan najis. Fala, maka tidak boleh, ya, fala ya'dilu ila ghairihi, tidak boleh berpaling kepada selainnya. Ghairihi, hi ya'udu ila alma, maka tidak boleh berpaling kepada selain air, illa, kecuali idza sabata dzalika anis syari', kecuali ya ada illa ma huwa sama adatul istisna, ya illa, ya idza sabata dzalika anis syari', ya apabila, ya kecuali apabila telah ada penetapannya dalam syariat. Jadi sini menjelaskan bahwa air itu pada dasarnya cara atau dasar dalam membersihkan najis. Jadi kalau sudah ada air sudah selesai permasalahan, ya, karena dia cara untuk membersihkan najis. Maka tidak boleh berpaling kepada selain air kecuali, jadi nggak boleh pakai yang lainnya, kecuali di situ ada dalil yang membolehkannya. Sekarang apa saja tata cara atau yang dipakai selain daripada air? Kita bacakan, majaa bihi syar'u fi sifati tadhiril a'yanin najasah au mutanajjisah. Majaa bihi syar'u, yang telah datang penjelasan secara syar'i, fi sifati, tentang sifat tadhiril a'yan, membersihkan a'yan. Ma huwal a'yan? Al-a'yan wa wazat, ya, sifat membersihkan zat najis atau yang menajisi, ya, atau yang ternajisi. Yang pertama, al-awwal tadhiru jildil maitah biddibagi. Yang pertama beliau sebutkan membersihkan jildi, mau jildi, kulit, maitah, mau maitah, bangkai, membersihkan kulit bangkai, ya, biddibag. Apa dibag? Mahwa dibag
disamak. Ini yang pertama, salah satu cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk kulit bangkai. Pada dasarnya kulit bangkai adalah haram. Yang tidak boleh kita memakainya, akan tapi yang kulit itu bisa dipakai walaupun ini ada khilaf ya di antara para ulama. Namun yang jelas kulit itu bisa dipakai dengan cara yaitu disamak. Yang kulit bangkai. Yang ini berlaku kulit yang di situ, misalnya kulit yang apa itu? Binatang yang haram dimakan dagingnya. Ya. Seperti misalnya apa? Kulit buaya. Terus kulit harimau. Ya. Kulit ular. Nah, ini yang biasa suka itu siapa? Nah, mama-mama biasanya kan. Ya. Buktinya apa? Tasnya dari kulit buaya. Kalau bapak-bapak biasanya kulitnya tas plastik lah ya, udah cukup lah. Ya, dompet, oh ya, bawa biasanya dompet ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dubigol ihab, apabila kulit hewan itu telah disamak, ya maka kulit itu bisa suci. Maka dengan disamak maka itu sudah mencukupkan. Jadi enggak perlu harus pakai ya sesuatu yang lainnya. Jadi enggak perlu pakai air lagi. Nah, di sini yang menjadikan khilaf itu adalah ya, kalau kulit yang suci, maksudnya kulit yang halal dimakan bangkainya itu sudah jelas, enggak ada lagi permasalahan. Yang khilaf itu adalah kulit binatang yang haram dimakan dagingnya. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak bisa suci walaupun disamak. Ya, ini di antara khilaf di antara para ulama. Namun yang jelas ada yang berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan. Yang jelas ini khilaf, yang kita tentu harus banyak lapang dada dalam masalah ini. Intinya ada yang membolehkan, dan ini kulit apa tadi? Kulit ular, kulit buaya, itu suci, dengan syarat apa? Syaratnya disamak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama, cara yang pertama yang ada dalilnya dengan cara mencucikan disamak. Sani, yang kedua, tadhirul ina idza walagha fihi al-kalbu ayaksila sab'a marratin ulahunna biturab. Tadhirul ina, membersihkan bejana. Idza walagha fil kalbu, apabila anjing menjilat, apabila anjing menjilat, dengan cara ayaksila sab'a marrat, dengan mencuci 7 kali, kemudian ulahunna, salah satu darinya dengan turab. Turab ini tanah. Maka di sini yang kedua, yang ada dalilnya cara mensucikan najis, yaitu dengan mensucikan ina, tathhirul ina. Dalam ilmu nahwu posisinya apa ini? Tathhirul ina sebagai mudhaf ilaih, fil jumlah, dalam kalimat sebagai al mubtada. Ainal khabar, ainal khabar, khabaruhu khabaruhu al jumlah idza walagha fihi al kalbu. Maka di sini apabila ada bejana ini al-ina, ini sifatnya umum. Ina, dia berlaku bisa jadi mangkok, bisa jadi piring, pokoknya sesuatu yang dipakai, dan para ulama mengkiaskan juga dengan yang lainnya. Maka apabila anjing menjilat, namanya menjilat berarti pakai apa?
pakai lidah. Oh, lidah ya. Berarti yang najis apa nih? Lidahnya, liurnya. Jadi kalau kena lidahnya tapi nggak ada air liurnya gimana? Awasi. Bisa jadi nggak? Contohnya nih, ada orang masak apa? Anjing kena lidahnya. Nah, berarti alurnya ada nggak? Enggak. Tapi yang jelas di sini ada fiil walago, menjilat. Berarti dia hidup. Berarti mati nggak? Kan nggak mungkin anjing mati menjilat. Di sini walago berarti di situ menjilat. Ya. Apabila anjing menjilat, ya, ini syaratnya. Maka ayaksila, maka dicuci berapa kali? Sab'a marot. Ya, ini tahdid jumlah yang al-adad yang jumlah yaitu batasan 7 kali. Ya, dan 7 kali ini dalam sebagai bentuk ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu apa? Peribadatan. Jadi nggak bisa kita tawar-menawar. Karena dalam masalah jumlah nggak bisa kita tawar-menawar. Dan salah satunya adalah biturab, dengan tanah. Ini yang kedua, yang ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an hulahunna biturab." Itu hadisnya. Kalau hadis apa tadi? Menyamak, apa hadisnya? Apa hadisnya tadi? Nah, terus apa artinya itu? Artinya apa? Apabila kulit binatang disamak maka dia suci. Idza dubigol al-ihab, itu hadis siapa? Ibnu Abbas. Yang hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan yang sebagai dalil bahwa kalau kulit binatang itu disamak maka dia suci. Riwayat siapa? Muslim. Al-an as-salisu tadhirus saubi idza asabahu damul haidi bihattihi summa qarsihi bil ma'i summa nadohahu ya wa idza baqiya ba'da zalika asaruhu fala ba'sa. Tadhirus saub, membersihkan pakaian. Idza asabahu damul haid, apabila menimpa, yang menimpa di sini terkena padanya darah haid. Ya. Al-fa'il, mada al-fa'il, ain al-fa'il, damul haid, maf'ulun bi, dhamirhu yaudu ila as-saub, ya, apabila darah haid mengenainya atau menimpanya, yaitu baju. Kemudian bihattihi, dengan apa hatihi? Dengan mengeriknya. Tahu mengerik? Nah, dikerok, ya, mengeriknya. Berarti mengerik pakai apa aja ini? Ya, pakai kuku boleh. Yang jelas kalau pakai yang tajam nggak mungkin, ya, nanti sobek malah bajunya. Kemudian setelah itu memercikannya, ya, dengan air. Korsi ini bisa memercikan atau menyiram, ya, dengan air. Summa nadahu, lalu dituangkan air, ya. Di nadahu ini menuangkan atau menyiramkan air, hampir sama. Wa idza baqiya ba'da dzalika saru, apabila masih tersisa bekasnya, asaruhu wa huwa fa'il, ya, marfu, hu yaudu ila damul haid, ya. Apabila tersisa setelah itu bekasnya, bekas apa ini? Darah haid.
fala ba'sa, maka tidak mengapa. Jadi yang ketiga ini khusus pakaian wanita yang terkena darah haid. Ya. Ini khusus baju, yang jelas ini yang baju berarti khusus ini untuk perempuan, pakaian dalam. Maka cara mensucikannya adalah dengan dikerik saja lalu digesek air, selesai. Adapun bekasnya, ya, maka itu tidak mengapa. Dan ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketika beliau disebutkan, ya, bagaimana bekasnya, maka Rasulullah mengatakan tidak mengapa. Ya, bekas, ya, dan itu tidak mengapa. Yang sama dengan apa ini? Seorang misalnya apa itu namanya? Kasur. Kasur di situ ketika dibersihkan biasanya masih ada bekasnya, bekas ompolnya, maka itu tidak mengapa. Yang penting sudah dibersihkan. Tapi ini yang ketiga, cara yang ketiga selain daripada air, mengerik. Ya, jadi tadi disamak, yang kedua pakai tanah, ya kan? Kemudian yang ketiga dikerik. Ini cara mensucikan selain daripada air. Tapi ada pengkhususan, jangan sampai ini dipraktekkan kepada yang lain. Nanti ada apa, najis di masjid dikerik pula nanti. Ya, ini khusus pakaian yang dipakai cukup dikerik saja, kasih air, selesai. Ya, jadi ini pembatasan. Kemudian Arabi, tadhiru zilis saubil mar'ati bima ba'dahu minal ardi tahirah. Membersihkan zil, apa zil? Zil ini ujung, ya, ujung baju wanita. Bima ba'dahu, yang juga setelahnya, dengan ardit tahirah, dengan tanah yang suci. Apa maksudnya di sini? Maksudnya bukan nanti ada baju wanita yang kemudian digosok-gosok ke tanah, bukan seperti itu. Maksudnya kan banyak sekali pertanyaan ketika wanita masalah baju yang dia pakai, ya, mana yang paling bagus? Apakah sampai mata kaki, ataukah bawah lagi? Apakah bawah lagi sampai menyentuh tanah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Maka dalam hadis Rasulullah sebutkan yang terbaik adalah dipanjangkan hampir mengenai apa? Tanah. Lalu ada pertanyaan lagi, ketika dia berjalan dan baju itu mengenai tanah, maka kemungkinan pakaian itu bisa jadi terkena apa? Najis. Nah, maka ini cara jawabnya. Cara mensucikan ujung pakaian yang terkena najis adalah dengan apa? Dengan tanah. Ketika dia berjalan terus, kan tergesek terus dengan apa? Dengan tanah. Ya sudah suci. Ya, misalnya dia jalan kena tahi ayam. Tahi ayam suci atau najis? Oh, suci ya. Sepakat ya? Tahi ayam suci ya, sepakat, alhamdulillah. Berarti nggak ada menyelisih ini ya. Nah, ketika berarti kena tahi apa ini? Najis ini. Tahi kucing najis atau suci? Gimana nih? Tahi kucing najis atau suci? Kemarin bahas apa nih kemarin nih? Jawabannya tahi kucing najis ya? Yang tahu saya pernah jelasin, tahi kucing itu adalah khilaf, ya, jumhur najis, namun madhab Imam Bukhari suci. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kucing itu hewan yang ada di sekitar kita. Tapi nggak apa-apa, silakan yang berpendapat apa? Najis, ya. Ketika kita mengenai tahi kucing yang mengatakan najis ya, kalau saya masih berpendapat suci ini. Maka ketika kita berjalan, ya misalnya di seorang wanita berjalan, pakaiannya terkena najis, maka secara otomatis dia berjalan berikutnya kan terseret mengenai apa? Tanah. Maka tanah itu termasuk sesuatu yang mensucikan.
Itulah jawabannya di poin yang keempat. Cara mensucikan ujung pakaian itu adalah dengan tanah. Ya, maka nggak perlu lagi dicuci. Ya, jadi seandainya dia sholat sedangkan pakai baju seperti itu, maka tidak mengapa, sudah suci. Ini yang keempat, cara mensucikan ujung pakaian yang terkena najis. Khamis, yang kelima, tadhirus saubi min baulis saubiyir rodi bir rashi wa bil ghusli min baulil jariyah. Mensucikan pakaian yang tadhirus saubi, membersihkan pakaian dari baul, kencing saubi, bayi rodi, bayi apa yang masih menyusui, bayi laki-laki yang masih menyusui. Dengan apa? Dengan dipercikkan. Rasy itu dipercikkan saja. Wabil ghusli, dan dicuci kalau bayinya adalah perempuan. Ini hadis yang disebutkan, yang ada hadis dari disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah ini. Yang jadi pembahasan ini nomor 5, dari sini para ulama akhirnya membedakan najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladah, dan ada najis mutawassithah. Adapun najis mukhaffafah itu adalah khusus sobiyur rodi, bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki. Ingat, ini baul, air kencingnya saja. Maka di sini dibatasin, khusus bayi laki-laki yang masih menyusui. Ingat, menyusui di sini. Menyusui yang dimaksudkan ini adalah makanan pokoknya itu masih ASI. Jangan sampai ada pendapat kalau dia sudah makan yang lain, ini sudah enggak termasuk. Kita kan enggak. Pokoknya makanan utamanya dia ASI, maka masuk di sini. Walaupun dia makan yang lain. Kalau ada yang mengatakan kalau dia sudah makan yang lain maka enggak berlaku lagi. Sekarang ini salah satu sunnah ketika bayi itu baru lahir, diapain? Ditahnik pakai kurma, bukan ASI kan? Berarti di situ ketika umur baru lahir sudah dikasih makanan yang lain. Nah, kalau gitu berarti enggak berlaku lah hadis ini. Maka di sini yang dimaksudkan adalah ketika makanan pokoknya dia adalah ASI, maka disitulah baru berlaku ini. Cukup dipercikan. Dan namanya rodi, berarti ini batasannya adalah umur 2 tahun ke bawah. Jadi 2 tahun, kan ini kalau di dalam pembahasan babur rodi, bab tentang masalah menyusui, tentang masalah hak persusuan, anak itu bisa menjadi anak sepersusuan dengan 2 syarat. Syaratnya apa? Pertama, dia disusuin jumlahnya 5 kali. Pokoknya 5 kali, ini syaratnya. Yang kedua, apa? Sebelum disapih. Bukan disapih disapih yang ada hanya. Berarti disapih berarti umur berapa? 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun berarti enggak bisa jadi anak sepersusuan. Apalagi kalau umurnya berapa? 30 tahun. Itu enggak bisa jadi apa? Anak sepersusuan. Ini di antara pendapat sebagian para ulama. Oleh karena itu di sini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batasan dari 2, baru dia jadi anak sepersusuan. Kalau kita misalnya menjadikan anak angkat. Jadi batasannya adalah sobiyur rodi, baru dipercikan saja. Tapi kalau bayi perempuan maka dicuci sebagaimana najis yang lainnya.
Maka di sini najis mukhaffafah itu khusus bayi rodi. Lalu apa najis yang berat? Najis berat itu adalah air liur anjing. Itu najis mughalladah. Adapun yang ketiga najis pertengahan selain dari keduanya itu. Ya, kali kalau ada yang menanyakan berapa macam tiga najis, ya kita katakan tadi ada najis ringan, najis berat, ada najis pertengahan. Najis yang ringan air apa tadi? Kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Adapun yang berat air liur anjing. Adapun yang lainnya dia masuk kategori yang apa? Yang lainnya masuk kategori yang setengah-tengah ya. Lalu pertanyaan, kenapa bayi laki-laki sama bayi perempuan kok dibedakan? Nah, itu memang diteliti para ulama, memang yaitu apa? Air kencing bayi perempuan itu sama dengan air kencing orang dewasa. Dari sisi baunya ya, nggak percaya ya coba dites saja lah gitu ya. Baunya itu hampir sama. Ya, tapi bayi laki-laki tidak ya. Bolehlah dipraktekkan nanti ya. Kemudian kita lanjutkan sadis tadhirus saubi minal mazi binadhil ma'i alal maudi'i. Membersihkan saub ini baju minal mazi yang terkena cairan mazi. Ini sudah kita bahas kemarin kan, mazi ya. Binadhil ma, cukup disiramkan air alal maudi'i, di tempatnya ya. Intinya di sini ketika ya ada cairan mazi keluar ya dari seseorang, cukup dikasih air, selesai sudah. Dan ini insyaallah jelas ini. Kemudian rokmu sabi tadhiru asfalin na'li bimassihi bil ard. Membersihkan asfal. Apa asfal? Asfal bagian bawah sandal ya, aspal ya. Bukan aspal jalan ya. Asfal na'li ya. Tadhiru asfalin na'li, bagian bawah sandal. Dengan apa? Bimassihi, dengan menggosokkannya atau digesekkannya dengan tanah. Ini hampir sama seperti tadi yang perempuan tadi. Yang seperti misalnya kita sandal kena najis, ya sudah, kita jalan aja terus, nanti bersih sendiri. Ya, cukup digesekkan di tanah. Kemudian al-akhir as-samin tadhirul ardi minan najasati bisabbi sijlan minal ma'i alal maudi'i au tarkiha hatta tajuffa wa dahaba asarun najasati tahurat. Tadhirul ardi apa artinya? Membersihkan lantai ya. Arti di sini lebih kepada lantai atau apa ya? Tanah lah, bisa. Tanah atau lantai. Minan najasati, karena najis. Bagaimana caranya? Bisabbi sijlan minal ma, dengan dituangkan sijlan minal ma, satu apa ini? Sijlan, satu gayung atau satu ember air. Ya, alal maudi, di tempatnya. Ya, ini kisahnya kisah siapa itu? Nah, orang Badui yang kencing di masjid. Ya, suruh siram pakai air. Atau cara kedua, tarkiha, meninggalkannya sampai kering. Maksud dibiarkannya sampai kering. Wadahaba, sampai hilang asarun najasah. Ya, dan hilang bekas najis, tahurat, maka sudah suci. Tapi ini cara yang terakhir yang disebutkan oleh beliau terkait apa tadi? Membersihkan najis. Yang intinya najis itu diapain tadi? Banyak caranya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Sunanul fitrati.
sunnah fitrah. Apa fitrah? Sunan itu artinya dari kata sunnah, yang artinya ini thariqah. Jangan dipahami ya, sunnah itu ada dua arti. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini sunnah, harus dipahami ada dua arti. Yang pertama sunnah yang artinya adalah jalan, jalan-jalan Rasulullah. Nah kalau itu yang diartikan adalah jalan, itu berarti hukumnya 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Yang kedua sunnah yang itu dalam pembahasan fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini adalah sunnah Rasulullah, harus kita pahami dulu ini apa dimaksudkan, masalah fikih atau ya, definisi yang lain. Nah di sini yang kita bahas sunanul fitrah artinya jalan, bukan ya, karena di sini nanti ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya wajib. Sunanul fitrah, jalan-jalan yang fitrah. Fitrah itu artinya suci. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-istihdadu. Huwa halqul anati biistimalil hadidati wa hiya al-musa. Al-istihdad. Yang pertama adalah istihdad. Apa itu istihdad? Huwa halqul anah. Dia artinya mencukur al-anah, rambut kemaluan. Biistimalil hadidah, dengan memakai hadidah. Apa hadid? Besi. Yang wahia al-musa. Musa, al-musa maksudnya pisau cukur. Jadi hati-hati ya kalau ada orang bilang minta itini al-musa. Kok Nabi Musa diminta? Harus bedakan. Ini ada alif lam. Kalau ada alif lam artinya pisau cukur. Nah, kalau Musa artinya Nabi Musa. Maka ini yang pertama. Dan istihdad yang sepakat para ulama hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi jalan Rasulullah yang hukumnya adalah sunnah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dianjurkan. Ya. Baik itu untuk laki-laki dan perempuan, ya. Dan ini insyaallah sepakat di antara para ulama, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Enggak perlu disarah ya. Ini kalau disarah ini lama ya. Masalah istihdad. Ya, cuma terkadang ada santri nanya-nanya juga. Istihdad itu daerahnya mana Ustaz? Nah, itu sudah jelasin Ustaz. Ya, karena ada 2 daerah yang di situ dijelaskan dalam apa syariat, daerah depan sama daerah belakang. Nah, itu penjelasannya untuk 17 tahun ke atas yang sudah nikah terutama. Asani yang kedua al-khitan. Yang kedua adalah al-khitan. Wa huwa wajibun fi haqqir rijali. Wa wujubuhu 'alan nisa'i mahallu khilafin. Wa huwa min millati Ibrahim. Wa istahabbu ay yakuna fil yaumis sabi'i lil mauludi. Yang kedua adalah khitan. Ya. Sunnah Rasul khitan. Apa hukumnya? Hukumnya di sini wa huwa wajibun fi haqqir rijal. Wajib untuk laki-laki. Jadi untuk laki-laki hukumnya adalah wajib. Wa wujubuhu 'ala nisa mahallu khilafin. Kewajiban untuk perempuan itu mahallu khilaf. Masih ada perselisihan. Jadi maksudnya masih diperselisihkan untuk wanita. Maksudnya apa? Ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih, yang lebih kuat bahwa khitan untuk wanita itu hukumnya adalah sunnah. Dan itu pendapat jumhur di antara para ulama. Ya. Dan
Apa tujuannya? Kalau laki-laki jelas. Kenapa wajib? Kalau dia tidak berkhitan maka sholatnya nggak sah. Ya, kenapa? Ketika dia buang air kecil, kalau dia belum khitan maka masih ada air kencing yang berada di kemaluannya. Makanya wajib untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, yang ada, kenapa dia hukumnya sunnah? Karena itu hanya untuk keutamaan saja. Apa keutamaannya? Untuk mengurangi syahwat biologisnya. Ya, jadi perempuan itu kenapa suruh dikhitan? Untuk mengurangi apa? Syahwat biologisnya. Ya, jadi bentuk kesempurnaan. Beda dengan apa? Laki-laki. Namun yang jelas khilaf para ulama. Makanya bisa jadi ada yang berpendapat wajib. Ya, ada yang berpendapat apa? Wajib. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau kita punya anak perempuan, bayi, ya, itu minimal umur baru lahir, ya, itu kalau bisa sudah mulai minta apa? Dikhitan, ya, atau misalnya umur berapa hari dikhitan, ya, itu insyaallah bidan sudah paham biasanya itu, ya, dan itu yang terbaik, ya, untuk kesempurnaan seorang perempuan. Tip as-salisu qasus syaribi. Yang ketiga, memotong syarib. Syarib ini kumis. Kumis itu dipotong. Ya. Nah, para ulama berselisih apa makna qasu ini. Qasu ini ada yang berpendapat adalah memotong, ada yang berpendapat itu merapikan. Harus bedakan, merapikan sama motong. Maka di sini qasu di situ artinya motong, maksudnya bukan potong sampai bersih sampai hilang. Masih ada kumisnya. Ya, dan itulah pertengahan dalam Islam. Yang tidak sampai bersih sampai licin dan tidak dibiarkan seperti pak kumis. Ya kan? Kalau dibiarkan sama namanya pak kumis kan. Nah, sampai panjang sampai nutupin mulutnya. Dan juga tidak dibersihkan sampai bersih nggak ada sama sekali. Tapi ada, ya. Itu namanya qasus syarib. Merapikan kumis, dirapikan. Walaupun ada berpendapat apa? Dipotong. Arabi yang keempat, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini termasuk perkara yang dianjurkan, ya. Dan tidak boleh membiarkannya sampai 40 hari. Makruh hukumnya. Ya, baik itu nomor 1 tadi istihdad, ya, mencukur bulu kemaluan, tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari. Pokoknya selama 40 hari ini harus potong. Ya. Kemudian natful ibti, bulu ketiak juga sama. Selama 40 hari harus dicabut atau dipotong. Lafaz yang ada natfu adalah dicabut, ya. Akan tapi kalau di situ dikhawatirkan akan membahayakan, maka boleh cukup dipotong. Ya, nanti dicabut nanti teriak-teriak pula nanti kan. Maka di sini diperbolehkan untuk dipotong. Karena ilahnya itu karena pertama menimbulkan bau yang enggak sedap. Ya, maka di situ cukup dipotong saja. Yang penting 40 hari dipotong. Jangan sampai membuat orang lain terganggu karena baunya. Yang terakhir, taklimul adfar, mencukur memotong kuku. Ini juga sama, tidak boleh melebihi daripada apa tadi? 40 hari. Jadi kuku harus diapain? Soal jelas di sini. Potong, ya, makanya nggak boleh dipanjangkan, ya. Dipanjangkan, makanya minimal, ya, hari Jumat dipotong, ya. Kita potong, ya, karena ada salah satu pendapat para ulama, ya. Ini pendapat para ulama, hadisnya memang nggak ada. Lebih bagus dipotong, yaitu kuku yang setiap hari Jumat. Dan batasannya jadi ada 40 hari. Kalau 40 hari nggak dipotong, maka dia jatuh kepada perkara yang makruh, yang perkara yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 tadi, istihdad, natful ibti, wa taklimul adfar. Maka ini hal yang perlu diperhatikan untuk
apa ini dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9, insyaallah kita cukupkan. Yang berikutnya kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Insyaallah jelas ya. Yang nggak perlu disyarah dan tidak ada pertanyaan, mungkin sudah jelas semua. Mungkin saya yang bertanya. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah lah. Dari siapa dulu ini? Guru Ikhwan dulu lah. Guru Ikhwan. Jadi pertanyaannya Ikhwan 1, Ahwat 1. Biar adil. Nanti kalau umum nanti bapak-bapaknya semua dapat nanti. Sudah siap? Ditutup nggak bukunya atau dibuka? Oh, dibuka ya sudah. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Pertanyaannya gampang ini. Ya. Sebutkan. Tadi sudah saya sampaikan, cuma sebentar saja. Yang ingat, masya Allah ini. Sebutkan nama salah seorang sahabat yang dia meriwayatkan